Cara aktivasi rekening PIP atau KIP agar cepat cair dan tidak hangus. Lakukan sebelum tanggal 31 Oktober 2021. Nah, kira-kira bagaimana cara aktivasinya dan apa saja syaratnya? Kalian simak video ini sampai selesai. Hai, sudah dapat KIP belum? Kartu Indonesia Pintar. Jangan sampai biaya menjadi alasan untuk tidak sekolah. Segera daftarkan KIP-mu ke sekolah dan dapatkan manfaat dari Kartu Indonesia Pintar. Bagi siswa yang kurang mampu dan belum dapat KIP, pakai saja dulu Kartu Keluarga Sejahtera untuk mengurusnya ke sekolah. Kartu Indonesia Pintar juga bisa buat daftar paket A, B, atau C, lembaga kursus, dan pelatihan. Ayo, daftarkan KIP-mu. Nah, dikutip langsung dari seputar Lampung, pikiranrakyat.com. Cara cepat aktivasi rekening penerima PIP agar bantuan tidak hangus. Siswa SD, SMP, SMA, SMK segera lakukan ini. Nah, kira-kira bagaimana cara aktivasi rekeningnya dan kapan cairnya? Kalian simak video ini sampai selesai ya, teman-teman. Nah, di sini mari kita baca sama-sama. Benarkah bantuan PIP dari Kemdikbud bisa hangus jika siswa SD, SMP, SMK, maupun SMA tidak lakukan aktivasi rekening BRI Simple sebelum tanggal 31 Oktober 2021? Jawabannya betul ya teman-teman, bakalan hangus jika tidak aktivasi rekening. Nah, lalu bagaimana cara mudah aktivasi rekening BRI Simple bagi penerima bantuan PIP? Simak ulasannya di bawah ini. Nah, beredar kabar bahwa apabila siswa SD, SMP, dan SMA maupun SMK tidak segera melakukan aktivasi rekening Simple hingga 31 Oktober 2021, maka otomatis pencairan dana program PIP gagal dilakukan. Sebagai informasi, pencairan PIP hanya dilakukan di dua bank Himbara, yakni Bank BRI dan BNI, sehingga proses aktivasi rekening dapat dilakukan di bank penyalur yang ditetapkan pemerintah. Siswa yang tidak melakukan aktivasi rekening juga akan dibatalkan menjadi penerima manfaat PIP pada Oktober 2021. Perlu diketahui bahwa penyaluran dana PIP masih menyisakan kuota sekitar 681.000 siswa, seperti dilansir dari laman PIP Kemdikbud pada tanggal 21 Oktober 2021 lalu. Sebagaimana dilansir dari laman Dispendik Surabaya, siswa yang dinyatakan sebagai penerima PIP wajib melakukan aktivasi rekening simpanan pelajar atau Simple di dua bank Himbara, yakni Bank BNI dan BRI, sebelum 31 Oktober 2021. Sebab jika belum melakukan aktivasi rekening Simple hingga 31 Oktober 2021, maka peserta didik otomatis akan dibatalkan sebagai penerima manfaat PIP alias bantuan PIP hangus. Nah, jadi segera ya teman-teman, untuk yang sudah mendapatkan SMS dari Kemendikbud sebagai SK nominasi penerima PIP, segera untuk aktivasi rekening ya sebelum tanggal 31 Oktober 2021. Nah, aktivasi rekening Simple ini hanya wajib dilakukan bagi siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang baru dinyatakan sebagai penerima PIP atau penerima yang mengganti rekening. Nah, sementara siswa yang sudah melakukan aktivasi rekening bantuan PIP sebelumnya tidak perlu mengulangi proses yang sama. Jadi yang sudah memiliki rekening bantuan PIP tidak usah aktivasi rekening lagi ya. Nah, aktivasi rekening bagi siswa yang baru penerima PIP bisa dilakukan di sekolah masing-masing. Nah, jadi untuk para siswa yang sudah mendapatkan SMS dari Kemdikbud berupa SK nominasi penerima PIP, segera konfirmasi ke pihak sekolah masing-masing ya, agar segera dibuatkan surat untuk aktivasi rekening ke bank. Nah, untuk Bank BRI itu untuk anak SD dan SMP. Untuk Bank BNI itu untuk anak sekolah SMA dan SMK. Nah, dan berikut syarat untuk aktivasi buku tabungan penerima PIP atau Simple PIP. Dikutip langsung dari Sobat PIP ya teman-teman. Nah, aktivasi buku tabungan Simple adalah proses atau tindakan siswa penerima PIP untuk mengkonfirmasi rekening agar rekening atau tabungan
dapat digunakan untuk penarikan atau pengambilan dana pertama kali. Nah, aktivasi buku tabungan simpel ini dilakukan oleh yang pertama, penerima PIP yang belum memiliki buku tabungan. Kemudian yang kedua, penerima PIP yang berganti nomor rekening. Nah, kita langsung saja untuk syarat-syarat anak SD dan SMP. Ini untuk aktivasi rekeningnya ke Bank BRI ya. Yang pertama, syaratnya membawa surat keterangan aktivasi rekening simpel PIP dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, membawa KTP, KK, atau surat keterangan domisili orang tua atau wali. Kemudian yang ketiga, mengisi formulir pembukaan rekening simpel PIP dari Bank BRI. Nah, kemudian untuk anak SMA, ini aktivasi rekeningnya ke Bank BNI dengan syarat-syarat membawa surat keterangan aktivasi rekening simpel PIP dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, membawa KTP atau kartu keluarga atau kartu pelajar ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, mengisi formulir pembukaan rekening simpel PIP dari Bank BNI. Nah, ini untuk yang dilakukan secara sendiri ya teman-teman. Dan ada juga untuk aktivasi secara kolektif. Nah, untuk secara kolektif yang pertama adalah surat kuasa peserta didik dari orang tua kepada kepala sekolah atau bendahara sekolah. Kemudian yang kedua, formulir pembukaan rekening simpel PIP dari Bank BRI. Kemudian yang ketiga, surat keterangan aktivasi rekening simpel PIP dari kepala sekolah. Dan yang keempat, surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM bermaterai ditandatangani kuasa peserta didik. Dan yang kelima, fotokopi KTP kuasa peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, fotokopi surat pengangkatan jabatan kuasa peserta didik yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk aktivasi rekening simpel PIP ya teman-teman. Namun untuk di tahun sekarang ini dianjurkan untuk aktivasi secara kolektif. Nah, dan berikut adalah cara untuk mengecek apakah kalian terdaftar sebagai penerima PIP atau tidak ya. Kalian tinggal masuk saja ke Google, kemudian ketik saja linknya yaitu pip.kemdikbud.go.id. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Kita tinggal klik enter saja atau cari. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini ada 3 kolom ya teman-teman yang harus diisi. Kolom yang pertama itu nomor induk siswa. Nah, kemudian yang kedua, kolom yang kedua tanggal lahir siswa, mulai dari tahun, bulan, dan tanggal ya. Kemudian di kolom yang ketiga, ketik nama ibu kandung. Nah, kemudian kalian klik cari ya. Nanti akan tampil apakah kalian terdaftar sebagai penerima atau tidak. Nah, nanti di situ juga ada jenjang, kemudian tahun penyaluran ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jika kalian sudah aktivasi rekening, kalian tinggal tunggu saja ya teman-teman, atau silakan kalian cek secara berkala ke bank untuk mengetahui apakah saldonya sudah masuk atau belum.